Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, sudah siap untuk belajar PKN-nya? Nah, untuk sekarang sesuai dengan aturan baru di sekolah, kita selang-seling ya belajarnya. Minggu pertama materi, nanti minggu keduanya tugas. Untuk minggu sekarang kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu ke poin subbab B dan C ya. Terus minggu depan kita ulangan karena kebetulan bab satunya sudah beres. Nah, materi yang akan kita bahas yaitu tentang poin B, nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, minggu kemarin kan kalian sudah baca ya tentang ideologi terbuka. Kita jelaskan terlebih dahulu ya. Nah, Pancasila itu ternyata sangat penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia karena memiliki 5 nilai dasar yang berguna bagi kehidupan, mulai dari nilai ketuhanan sampai dengan nilai keadilan. Nah, ternyata Pancasila itu berasal dari nilai-nilai masyarakatnya sendiri, tidak dipaksakan dari penguasa. Jadi dibuatnya itu berasal dari nilai-nilai masyarakatnya, bukan atas kehendak perorangan. Oleh karena itulah Pancasila disebut sebagai ideologi terbuka. Kalau berbeda dengan ideologi tertutup, kalau ideologi tertutup itu berasal dari kehendak satu orang dan biasanya diterapkannya secara paksa atau bersifat otoriter kalau ideologi tertutup. Nah, kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka itu memiliki 3 nilai dasar yang utama. Ada nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Nilai dasar itu adalah yang bersifat universal, artinya nilai-nilai Pancasila itu berlaku umum. Ketika nilai-nilai Pancasila diterapkan, maka itu secara keseluruhannya sudah teruji kebenarannya dan sudah diakui gitu kebenarannya, berlaku dimanapun. Walaupun misalnya nanti kita menerapkannya di negara lain juga pasti mengakui kebenaran nilai Pancasila karena tidak bertentangan dengan aturan umum yang berlaku. Jadi walaupun nanti misalnya pergi ke luar negeri dan kita menerapkan sifat-sifat sesuai dengan Pancasila di luar negeri sana, ya masih diakui kebenarannya. Terus yang kedua, nilai instrumental. Nah, nilai-nilai ini berkaitan dengan lembaga-lembaga negara yang membuat undang-undang. Jadi kalau lembaga negara akan membuat sebuah peraturan, itu dijabarkannya harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan perkembangan zaman. Terus yang ketiga adalah nilai praktis, yaitu nilai yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus suatu ideologi itu pasti memiliki suatu dimensi atau aturan-aturan yang jelas. Begitupun dengan Pancasila. Kalau Pancasila itu memiliki tiga dimensi atau 3 aturan norma. Yang pertama adalah dimensi idealis. Dimensi idealis ini lebih kepada cita-cita yang ingin dicapai oleh suatu negara. Jadi kalau dimensi idealis itu masih berupa angan-angan, belum terwujudkan. Apa fungsinya? Fungsinya kalau suatu negara memiliki cita-cita kan pasti tahu ya kemana negara itu akan dibawa kemana gitu. Nah, kalau kita nggak punya cita-cita kan hidup kita juga tidak terarah. Nah, Pancasila di dimensi idealis ini memberikan semangat buat bangsa Indonesia untuk terus meraih apa yang belum kita raih gitu. Terus yang kedua, dimensi normatif. Dimensi normatif ini berkaitan dengan aturan-aturan yang ada di negara kita. Terus yang ketiga, dimensi realitas. Dimensi realitas ini berkaitan dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Jadi Pancasila itu harus mampu mencerminkan keadaan rakyatnya, bagaimana dia harus berubah, apa harus dipertahankan itu. Jadi Pancasila itu tidak terpaku, tidak boleh menerima pengaruh dari negara lain, tetapi dia masih menerima pengaruh dari negara lain, tetapi tidak menghilangkan jati dirinya. Nah, kemudian perwujudan nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi Pancasila itu tidak kaku ya, tetapi terus mengikuti perkembangan zaman, tetapi tidak menghilangkan jati diri yang aslinya. Apa buktinya? Misalnya di bidang politik. Kalau zaman dulu kan kita tidak memilih sendiri ya, tetapi
baru ada itu pada tahun 1955. Nah, perkembangan zamannya mengharuskan kita harus memilih pemimpin. Nah, aturannya itu kita ikuti dari Pancasila, di mana kita memilih pemilu secara luber jurdil, artinya langsung, umum, bebas, jujur dan adil, bebas, rahasia, jujur dan adil. Kemudian di bidang ekonomi kita tetap mengikuti perubahan ekonomi, tetapi tidak menghilangkan sistem kekeluargaan yang dianut sama Pancasila. Contohnya ada koperasi ya. Terus bidang sosial budaya kita tetap mempertahankan kebudayaan daerah, kebudayaan nasional kita, tetapi kita juga terbuka dengan kebudayaan dari negara lain. Terus yang terakhir bidang pertahanan dan keamanan. Kita terus menyesuaikan dengan kondisi keamanan saat ini ya, tetapi tidak menghilangkan unsur keamanan Pancasila yang tetap mengedepankan kerjasama antara rakyat, TNI, dan Polri-nya. Kemudian bagaimana upaya masyarakat dalam mewujudkan nilai Pancasila? Nah, contohnya ya, misalnya di lingkungan keluarga ada nilai gotong royong, saling menghormati, terus tetap menjaga nama baik keluarga. Terus yang kedua, lingkungan masyarakat, misalnya menghormati hak sesama masyarakat, terus menghormati keputusan mayoritas yang diambil, tetap menjaga ketenangan masyarakat setempat. Di lingkungan sekolah, kalian saling menghargai sesama teman, terus mematuhi tata tertib sekolah. Terus yang terakhir ada lingkungan bangsa dan negara, di mana kita tetap mengedepankan toleransi antar umat beragama.